Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Semoga Allah mempermudah puasa kita nih menjelang waktu-waktu kita berbuka. Nah, pada kesempatan kali ini bersama saya Razak Azaki. Pada podcast kali ini saya bukan dibersamai tapi saya membersamai Ustadz kita. Ada Ustadz dari Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Pada kesempatan hari ini kita akan berbicara tentang hikmah tersurat dan tersirat penciptaan manusia, Quran surat Al-Baqarah ayat 30 dan 31. Ayat ini cukup familiar bagi kita semua, Ustaz. Teman-teman juga mungkin ada yang sudah hafal dan sering mendengarnya, baik itu ketika tadarus ataupun ketika imam membacakan salat tarawih. Tapi kita pengen mengupas nih, Ustaz. Apa nih makna dari ayat ini? Kenapa Allah menurunkan ayat ini dan apa nih nanti berimbasnya kepada kita? Seperti itu, Ustaz. Silakan kepada Ustadz Mukhlis Rahmanto. Saya persilakan, Ustadz. Oke, baik, terima kasih teman-teman yang berbahagia. Salah satu ayat yang terpenting ya, dari 6.000-an sekian ayat yang ada dalam Al-Quran, ya hemat pribadi saya, ya, yaitu surat Al-Baqarah ayat 30 dan 31. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Wa 'allama adal asma'a kullaha summa 'aradu 'alal malaika al-ayah. Nah, secara umum ayat ini berbicara tentang yang pertama jelas yaitu penciptaan manusia. Ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada malaikat tentang kabar informasi, ya. Allah Subhanahu wa taala akan menciptakan makhluk yang akan diturunkan di muka bumi sebagai khalifahnya. Yang dalam hal ini tidak lain adalah manusia, dan manusia yang pertama itu adalah Adam alaihissalam sebagai khalifah Allah yang pertama di muka bumi, dan kemudian dilanjutkan oleh anak keturunannya. Sehingga kita semua ini, kalau sekarang ada istilah Habib gitu ya, kita ini sebetulnya adalah Habib gitu kan. Habib dari Nabi Adam. Habib dari Nabi Adam gitu. Jadi tidak hanya keturunan atau Habib cucu dari Nabi Muhammad SAW. Nah, yang menarik, setelah Allah memberikan informasi tentang penciptaan manusia sebagai khalifah, ya khalifah itu kan artinya pengganti gitu kan. Maka kemudian Allah secara bunyi ayat itu memberikan karakteristik, ya karakter manusia itu seperti apa, gitu ya. Ya, oleh malaikat kemudian disitulah dijawab gitu kan, yaitu manusia itu suka merusak gitu kan, yufsidul ard gitu kan, ya, dan juga menumpahkan darah gitu kan. Artinya menurut malaikat itu manusia sebagai khalifah Allah ini mempunyai potensi keburukan. Jadi kelihatan manusia ini yang akan diturunkan di muka bumi ini oleh Allah Subhanahu wa taala itu suka berbuat buruk. Ya. Suka merusak apa yang ada di muka bumi, ya, yang baik ya kemudian dirusak jadi yang buruk. Ya, ditambah yaitu suka bertengkar, berselisih sampai menumpahkan darah. Ya, menumpahkan darah, berperang, konflik dan lain sebagainya. Tapi yang menarik di akhir ayat 30 itu qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Allah berfirman, "Hei malaikat, tunggu dulu. Aku ini zat ya yang mengetahui, maha mengetahui dari apa yang kamu tidak ketahui." Jadi manusia itu tidak hanya memiliki potensi berbuat buruk,
tapi dia juga memiliki potensi berbuat baik. Yaitu apa? Dalam ayat selanjutnya, wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Adam sebagai manusia dan khalifah Allah pertama untuk melakukan suatu kebaikan. Dalam hal ini adalah kita semua diberikan potensi untuk punya kecenderungan ingin mengetahui sesuatu yang baik. Ya, dalam hal ini adalah bisa kalau dibahasakan sekarang, ya kita suka menuntut ilmu gitu kan. Kita sejak kecil ya sehingga dewasa itu pasti tidak bisa lepas dari usaha untuk memperoleh pengetahuan-pengetahuan, dan itulah yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Adam. Artinya manusia itu tidak hanya memiliki potensi buruk sebagaimana yang digambarkan oleh malaikat tadi, tetapi juga memiliki potensi kebaikan. Dalam hal ini apa? Kita punya kecenderungan untuk belajar. Karena dari belajar itu kita mengetahui sesuatu, informasi sesuatu, termasuk apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dua ayat ini itu tidak hanya berisikan tentang informasi penciptaan manusia gitu kan, tapi juga karakter-karakter apa saja yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia itu sendiri sebagai bekal untuk menjadi khalifah di muka bumi ini gitu. Baik. Berarti itu ada karakter tentang manusia itu yang merusak dan juga karakter manusia yang suka bertumpah darah dan berperang seperti Ustaz. Nah, sedangkan kan tugasnya manusia di bumi itu kan sebagai khalifah pengganti. Apa sebagai yang tadi disampaikan Ustaz kan sebagai pengganti itu Ustaz. Tentunya mereka harus bertanggung jawab kan atas apa yang telah ada gitu. Nah, kira-kira itu harusnya manusia agar dia bertanggung jawab atas sifat dasarnya itu bagaimana Ustaz? Baik. Terkait dengan tanggung jawab ini memang sangat berat karena sebetulnya Allah Subhanahu wa taala telah menawarkan kepada makhluk lain. Ada gunung, ya, ada pohon dan lain sebagainya. Tetapi mereka tidak menerima amanah ini, tawaran sebagai khalifah ini, karena sangat berat. Tanggung jawabnya sangat berat. Kadang-kadang kita suka untuk lebih ke menanggungnya tapi jawabnya tidak gitu kan. Nah, itu namanya manusia gitu ya. Tetapi begini. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan dua potensi tadi, potensi baik maupun potensi buruk gitu kan. Artinya manusia itu punya dua kecenderungan. Ya. Nah, lalu bagaimana agar dua potensi ini bisa seiring dengan tanggung jawab manusia sebagai khalifah? Maka kemudian kita diminta untuk memperbanyak potensi baik kita. Ya, mengembangkan potensi kebaikan kita. Ya. Allah Subhanahu wa taala itu kan alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kita diminta untuk kita diberikan potensi fujur ya, buruk maupun takwa kebaikan gitu kan. Dari mana kita bisa mengembangkan potensi yang lebih baik? Panduannya apa? Yang jelas yaitu Al-Qur'an itu sendiri. Diturunkanlah para nabi gitu kan. Ya, diturunkan Al-Qur'an, di dalam Al-Qur'an diberitahukan ini loh yang baik, ini loh yang buruk gitu kan. Ya, tinggal kamu sekarang memilih yang mana gitu kan. Tetapi kebanyakan dalam Al-Qur'an itu tujuannya agar kita perintah-perintah maupun larangan itu agar kita senantiasa mengfungsikan, mengembangkan potensi kebaikan kita. Misalkan bersedekah, senantiasa menjaga sholat kita gitu kan. Dengan bersedekah kita bisa mengetahui bahwasanya dalam harta kita itu ada hak orang lain. Ya, sehingga bersedekah itu bagian dari kita mengfungsikan potensi baik kita. Ya, karena apa? Manusia tidak bisa hidup sendirian, dia harus hidup secara sosial, bertemu dengan orang dan bekerja sama dengan orang lain. Jadi tanggung jawab ini ya tidak bisa kemudian kita dilepas saja gitu ya, tanpa kemudian diturunkan petunjuk. Tapi Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang maha adil, yang paling mengetahui kita, ya karena kalau nggak diberi petunjuk, kita ini cenderung
melenceng memfungsikan potensi yang buruk. buruk kita itu. Betul. Nah, gitu. Baik, berarti memang kita diarahkan untuk menggali potensi kebaikan kita, memaksimalkan potensi baik kita. Tapi gimana sih cara menggali potensi dari kebaikan itu sendiri? Kan tadi sudah dijelaskan tuh ada petunjuknya lah. Bentuk-bentuk petunjuk untuk memaksimalkan potensi kebaikan yang Allah berikan kepada kita itu apa aja, Tat? Ya, jadi di dalam Al-Quran pasti ada namanya awamir. Awamir itu perintah-perintah dan juga an-nawahi, larangan-larangan. Seluruh ayat Al-Quran, ya, jumlahnya 6 ribuan sekian, 30 juz, itu tujuannya agar manusia menjadi orang yang maslahat. Maslahat itu puncak kebaikan. Keadilan, kebenaran, itu bagian dari maslahat itu sendiri. Kejujuran, amanah. Nah, itu juga kumpulan dari kebaikan yang kemudian dijadikan satu namanya maslahat. Keteraturan, ya, hidup kita teratur gitu kan. Nah, itu sehingga apa? Kalau kita ingin menggali potensi-potensi kebaikan, ya kita harus membaca Al-Quran, mengetahui mana yang diperintahkan, mana yang dilarang. Setelah itu kita setelah mengimani, mengetahui itu, baru kita melaksanakan, mengamalkannya dalam bentuk amal soleh gitu kan. Sehingga kebaikan dalam Islam itu tidak hanya sekedar wacana, tidak hanya sekedar apa yang ada dalam Al-Quran, tapi juga harus dibuktikan lewat perilaku. Kan dari perilaku itulah ya akan berdampak kepada tugas dan fungsi kita sebagai khalifah tadi gitu kan. Nah, kalau sebagai khalifah kita memfungsikan diri dengan potensi-potensi kebaikan kita, maka ya, nanti dalam Al-Quran ada ayat ya muka bumi ini akan menjadi baldatun thayyibatun warabun ghafur gitu kan. Negara yang adil, makmur, tidak ada kekurangan apapun, tidak ada kekacauan, tidak ada chaos, semuanya maslahat. Nah, kita keadilan ditegakkan. Nah, itu kalau manusia setelah menggali potensi kebaikan tadi lewat banyak perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan perintah nabinya kemudian melaksanakannya. Tapi kalau tidak terlaksana, ya jelas ya yang muncul tadi berkembang adalah potensi keburukan itu sendiri. Baik, seperti itu. Tapi gini Zat, kadang dengan udah adanya banyak petunjuk seperti itu yang ada di Al-Quran, bahkan bagaimana Rasulullah mencontohkan bagaimana meningkatkan potensi, kadang manusia kayak mikir emang haruslah jadi seorang khalifah, maksudnya jadi sebagai orang yang merawat bumi lah, anggapnya seperti itu. Bagaimana dengan orang-orang yang bahasanya tidak ingin menjadi penyelamat bumi, ingin menjadi yang biasa-biasa saja, Ustaz? Ya, baik. Jadi ini bagian dari sesuatu yang tersirat dari ayat itu gitu ya. Jadi begini, Allah Subhanahu wa taala itu Maha Adil. Semua yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala itu pasti baik. Gitu kan? Dan salah satu kemahaadilan Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan sesuatu berpasang-pasangan. Ada baik, ada buruk tadi. Kita diberikan potensi baik, diberikan potensi buruk. Kan gitu kan? Ya, tetapi manusia itu pada dasarnya secara fitrah. Nah, fitrah itu juga bagian dari kebaikan. Ya. Fitrah itu kita cenderung kepada tauhid gitu kan. Menuhankan Allah Subhanahu wa taala dan kita cinta kepada kebaikan. Meskipun kita mengetahui secara lahiriah ada seorang yang kerjaannya berbuat buruk, berbuat jahat, berbuat mungkar gitu kan. Tetapi fitrah di dalam hatinya itu dia tidak akan bisa hilang. Walaupun dia ingkar kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mengimani Allah Subhanahu wa taala, tetapi dalam hatinya itu ada kebaikan yang tidak bisa hilang. Itulah namanya fitrah. Maka dalam Islam ada konsep namanya mu'allaf. Mu'allaf itu orang yang menemukan fitrahnya kembali. Karena apa? Dulu setiap keturunan Adam, setiap bayi-bayi yang sebelum lahir dari rahim ibunya, keluar dari rahim ibunya, itu mereka bersyahadat. Ya kan? Kullu mauludin yuladu al fitrah kan. Setiap bayi-bayi yang lahir itu dilahirkan atas dasar fitrah.
fa abawahu yuhawidani di ayu nasiranihi ayu majisanihi. Ya, orang tuanya itu yang menjadikan anaknya itu seorang Majusi, Nasrani atau Kristen, gitu kan, atau Yahudi, gitu kan. Maka ya kalau kita lahir di Israel sekarang ya bisa jadi kita ikut agama orang tua kita jadi Yahudi. Tetapi sebelum kita lahir itu ketika umur kita 40 hari ditiupkan ruh, kita itu semua bersyahadat. Bayi-bayi yang ada seluruh dunia itu. Sehingga nanti ketika dewasa dia, meskipun dia tidak Islam, tidak beriman, tapi suatu saat dia akan terpanggil ya untuk kembali kepada fitrahnya tadi, menjadi, kalau dalam Islam konsepnya mu'allaf, yaitu orang yang menemukan kembali fitrahnya, syahadatnya sewaktu dia ucapkan ketika umurnya 40 hari dalam rahim ibunya, bersyahadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Jadi ya manusia itu cenderung kepada berbuat baik. Kenapa ada keburukan? Ya tadi, Allah itu maha adil. Ketika ada baik pasti ada buruk, ada potensi baik, ada potensi buruk. Maka adalah setan, gitu kan? Adalah malaikat, gitu kan? Ya. Setan ini kan sosok yang makhluk yang merepresentasikan, menggambarkan sesuatu yang buruk kan? Kalau malaikat itu baik terus, nggak pernah berbuat buruk, berbuat maksiat. Nah, di tengah-tengahnya antara setan dan manusia, di antara malaikat tadi adalah manusia itu sendiri yang punya dua kecenderungan tadi, sehingga Adam pun diminta sujud kepada manusia karena apa? Memiliki dua potensi ini tadi, artinya lebih mulia dari malaikat itu sendiri. Nah, gitu ya. Jadi meskipun berat, tetapi kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menghargai manusia dengan tadi memerintahkan malaikat untuk bersujud dalam ayat selanjutnya setelah 30-31 itu kan, kepada manusia itu sendiri. Tadi kan begitu banyak tentang tanggung jawab, kemudian potensi, Ustadz. Nah, sekarang menjadi POV mahasiswa nih. Nah, tadi kan secara umum tentang bagaimana menjadi tanggung jawab sebagai seorang manusia atau potensi yang harus dikembangkan oleh manusia. Nah, kita sebagai mahasiswa dengan merenungi ayat ini, harusnya seorang mahasiswa itu bagaimana, Ustadz? Baik. Nah, ini kalau saya pribadi bagian dari yang tersirat. Ya, kalau tersirat itu kan di balik ayat itu atau di balik sesuatu. Kalau tersurat itu apa yang kita baca gitu kan. Nah, yang menarik di ayat 30 itu ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala hendak ingin menciptakan manusia itu kan. Tapi malaikat kemudian protes. Iya. Bahasanya protes atau menyela gitulah ya. Tidak terima. Ya, tidak terima ini kan. Ciptaan manusia tadi. Ya. Karena suka berbuat buruk tadi kan. Saya lupa ini jangan berarti qalu adja'alu fiha may yufsidu fiha. Ya. Kan begini Allah gitu kan kata malaikat. Manusia ini kan may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Dia akan suka berbuat kerusakan di muka bumi ya. Yang sudah engkau ciptakan dirusak gitu kan. Kemudian suka berperang, berkelahi, bertengkar, berselisih, berkonflik dan lain sebagainya. Jadi begini, hal yang tersirat yang bisa kita ambil hikmahnya itu adalah kita dalam hal ini harus mengambil pelajaran dari malaikat untuk kita menjadi mahasiswa dan menjadi mahasiswa yang baik itu salah satunya apa? Menjadi mahasiswa pendengar yang baik. Nah, gitu kan. Jangan seperti malaikat. Nah, kalau bahasa sekarang seperti itulah gitu kan. Karena apa? Kemudian Allah berfirman, qala inni a'lamu la ta'lamun. Wahai malaikat, tunggu sebentar, jangan terburu-buru menyimpulkan gitu kan. Ya. Karena apa? Aku ini Allah Subhanahu wa Ta'ala a'lam, lebih mengetahui dari yang apa yang kamu tidak ketahui. Gitu kan? Artinya, kalau kita sedang berkomunikasi, berbicara dengan orang lain, ya, kemudian orang lain sebagai lawan bicara kita itu, komunikan kita itu sedang mengutarakan sesuatu, ya dengarkan dulu,
gitu kan. Hmm. Tunggu dia selesai menyampaikan apa informasi yang apa ucapan yang akan dia sampaikan, ya, sehingga apa? Sampai selesai, sehingga apa? Kita tidak menyimpulkan yang salah. Kita bisa tahu informasi seluruhnya apa gitu kan. Nah, gitu. Jadi hikmah tersirat dari ayat ini adalah agar kita menjadi seorang manusia yang memiliki panca indera yaitu telinga untuk menjadi pendengar yang baik. Jangan disela dulu, jangan dipotong dulu kalau ada orang yang berbicara dengan kita sampai dia selesai. Dan ini juga bagian dari adab berbicara kepada orang lain gitu kan. Nah, sehingga apa? Kalau kita lihat zaman sekarang ya, kita mahasiswa ataupun manusia orang kebanyakan itu suka mendengarkan sesuatu itu nggak tahan kalau apa namanya informasinya itu lama panjang. Nonton video misalkan di YouTube 1 jam itu nonton kemarin film apa itu Dirty Food itu ya. Nah itu tinggal tidur karena apa? Karena padahal informasinya bagus kan. Apalagi ceramah ustadz. Maka sekarang sukanya apa? Ceramah ustadz itu dipotong-potong gitu. Sehingga apa? Informasinya itu setengah-setengah. Dan bisa jadi menimbulkan salah paham. Ya, betul, atas apa yang disampaikan oleh ustadz atau orang yang sedang menyampaikan informasi itu. Coba kita suruh mendengar pengajian 1 jam, pasti gatel kita kalau nggak buka HP gitu kan. WhatsApp-nya apa ini yang baru gitu. Artinya apa? Dari ayat ini secara tersirat, secara tersembunyi kita diminta untuk menjadi pendengar yang baik. Gitu kan? Karena dengan menjadi pendengar yang baik, kita akan mendapatkan informasi yang utuh, kesimpulan yang benar, sehingga hidup kita menjadi teratur, tidak ada yang namanya konflik. Nah, kalau kita setengah-setengah kan muncul konflik, salah paham. Sehingga tadi cenderung ya manusia kalau seperti ini tidak menjadi pendengar yang baik, cenderung mengfungsikan potensi buruknya. Nah, jadi itulah salah satu hikmah tersembunyi tersirat dari Surah Al-Baqarah ayat 30 dan 31 ini. Jadi tadi kan kebanyakan adalah makna tersiratnya. Ya. Kalau makna tersuratnya apa saja? Ya tadi sudah jelas penciptaan manusia gitu kan. Baik. Jelas situ kemudian manusia diberikan potensi baik dan buruk, gitu kan? Tidak hanya mayufsidu fil ardi wa yasfiku dima, tapi juga wa'allama adamal asma gitu kan. Ya. Adam itu diajari oleh Allah nama-nama benda yang ada di muka bumi ini. Sama seperti kita waktu kecil kan. Bayi kita nggak tahu apa-apa kan, diajar orang tua kita, ini loh api panas, ini loh es dingin. Kalau api jangan dipegang. Karena nanti kita bisa terbakar kan. Kalau ini es dingin ya tahan dulu, nanti kedinginan gitu kan. Nah, jadi nama-nama benda seperti itu. Aja juga yang menafsirkan al-asma di sini adalah Asmaul Husna. Nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang suci itu. Gitu. Kemudian tadi kan tentang penciptaan manusia. Dari penciptaan manusia adalah manusia itu punya karakteristik merusak dan tidak. Kemudian habis itu bagaimana dia memaksimalkan potensinya. Kemudian sebagai mahasiswa dia harus menjadi seorang pendengar yang baik. Yeah. Tapi saya ingin mencoba melihat realita hari ini, kondisi bumi hari ini, dengan maksud dari ayat ini sepertinya malah tidak terrealisasi sebagai khalifah. Harusnya kan seorang khalifah atau seorang manusia ketika di bumi itu dia mau merawat bumi, dia menjaga keselarasan alam, kemudian dengan manusia juga berbuat baik, Ustaz. Nah, dengan hal-hal fenomena hari ini, sosok-sosok karakteristik manusia yang harus kita teladani itu seperti apa? Ya, saya kira kalau kita mau menjadikan teladan, sosok teladan yang jelas, yaitu Nabi kita Muhammad SAW, kan? Karena Nabi kita itu, kalau kita baca hadis itu subhanallah itu ya, mengajari kita menjadi orang yang mengisi detik demi detik waktu kita itu dengan kebaikan.
kebaikan kepada diri kita sendiri, kebaikan kepada keluarga, kepada tetangga, orang lain, masyarakat, ya, termasuk kepada lingkungan kita. Iya. Nah, itu ya. Jadi misalkan Nabi itu kan orangnya apa ya? Sekarang kan ada gerakan namanya minimalis. Iya, minimalis. Oke. Minimalis itu contohnya kalau apa? Anda lihat YouTuber hari ini siapa yang berbasis di Qatar dan Singapura itu yang suka buat video hanya 5 menit. Nas Daily. Nah, Nas Daily itu ya. Oke. Nah, Nas Daily itu artinya dia orang Arab Islam dia sebetulnya. Betul. Cuman dia warga Israel kan. Kan ada juga orang Israel yang warga apa Arab Islam gitu ya. Nah, saya pernah lihat postingan di videonya itu dia hanya memiliki baju yang dia pakai itu. Yang hanya less than apa? 4% gitu ya. Iya. Kan terusnya 4% berkurang dikit-dikit gitu ya. Iya. Dia hanya punya itu aja, artinya minimalis secukupnya saja. Gitu loh. Ya. Jadi nah ini berlawanan dengan gerakan ya, yang didengungkan oleh kapitalisme, yaitu apa? Kita menjadi orang yang sangat konsumtif. Gitu kan. Padahal apa? Misalkan kaki kita kan hanya 2 kan? Kita hanya butuh sepasang sepatu, sendal. Tapi apa? Karena kita itu kebanyakan keinginan, dan tidak bisa membedakan mana keinginan dan kebutuhan, maka apa? Kita suka koleksi sepatu sampai 2 almari gitu kan? Kita punya baju sampai sekian pasang, padahal nggak juga dipakai kan? Nah, gitu. Kalau ada iklan di Shopee atau di mana, wah ini murah atau apa, kita tertarik. Apalagi ada paylater sekarang gitu kan. Nah itu jadi kalau kita ingin meneladani Nabi SAW, yaitu kita harus apa ya istilahnya, kalau saya ekonomi cukup gitulah. Ekonomi cukup itu sesuai dengan kebutuhan kita, bukan sesuai dengan keinginan kita. Maka dalam bahasa Inggris ada istilah I need. Ini kan saya butuh kan. Ada juga I want, saya ingin. Kalau ingin ini tidak terbatas ya. Kalau I want itu tidak terbatas, kalau I need ini dia terbatas kan. Maka ketika Nabi mengajarkan makanlah kamu ya dan bagilah perutmu itu sepertiga untuk udara, sepertiga air, sepertiga untuk makanmu gitu kan. Artinya ya kita kalau ingin mencari sosok yang bisa kita teladani dalam hal ini sebagai khalifah yang betul-betul role model yang betul-betul baik, ya contohlah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu. Bacalah hadis-hadisnya itu. Ya, yang semuanya itu mengarah kepada kebaikan dan memfungsikan potensi baik kita agar menjadi khalifah yang unggul lah kalau katakan sekarang gitu. Oke, Ustadz. Jadi ada yang menarik tentang lingkungan, Ustadz. Lingkungan. Karena bagi saya ini salah satu adalah sampah ini. Sampah kan sudah satu problematika yang sepertinya tidak akan selesai nih sampai nanti. Sangat sulit untuk diselesaikan tentang sampah. Namun di akhir-akhir ini ada gerakan satu komunitas atau mungkin orang-orang yang peduli terhadap sampah, di mana untuk mulai memilah sampah. Nah, apakah dari Rasulullah SAW itu sendiri pernah ada semacam gerakan yang sama, atau bagaimana Rasulullah itu mengolah sampah sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan? Iya, sebatas pengetahuan saya yang sedikit ini bisa jadi ada ya. Kalau kita mau kontekskan hadis-hadis Nabi SAW itu dengan era sekarang. Tetapi tadi yang ingin saya coba kontekstualisasikan. Ya, artinya apa? Kita membaca hadis itu sesuai dengan kondisi kita sekarang. Ketika Nabi bersabda, makanlah ya, dan bagilah perutmu itu dalam 3 tadi ya. Sepertiga untuk udara, sepertiga untuk air, sepertiga untuk makan. Artinya apa? Nabi tidak ingin menjadi kita seorang yang mubazir, boros gitu ya. Karena apa? Kalau sudah boros,
ya, tabzir, gitu kan, Berlebihan. itu pasti nanti akan menghasilkan waste, ya, sampah-sampah gitu kan, jelas kan? Betul. Ya, sehingga tadi kalau kita berpikiran konsumtif berlebih-lebihan, itu jelas akan menghasilkan sampah yang itu pasti akan merusak bumi gitu kan. Apalagi sampahnya nggak dipilah dan lain sebagainya itu. Maka kalau saya memilah sampah, mana sampah organik yang dan non organik, saya kira itu bisa menjadi jalan kita menjadi sarana kita menjadi khalifah yang unggul tadi, yang betul-betul sesuai dengan tujuan kita ciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu menjadi penggantinya di muka bumi ini gitu. Oke, berarti memang salah satu bentuk memaksimalkan potensi baiknya manusia itu dengan memilah sampah itu tadi. Betul. Nah, sampah tadi. Oke, mungkin cukup panjang ya kita pembicaraan kali ini. Mungkin bisa diberikan semacam closing statement Ustadz tentang pemaknaan bagaimana penciptaan manusia seperti Ustadz. Ya, baik. Terkait dengan kesimpulan ya dari kedua ayat ini, saya kira ada banyak. Yang pertama, kita sebagai manusia diajarkan dalam ayat ini untuk mengetahui apa fungsi dan tugas utama kita di dunia ini, yaitu sebagai khalifah. Yang kedua, terkait dengan penciptaan manusia, itu dijelaskan secara lebih lanjut dalam ayat-ayat yang lain ya. Bagaimana proses penciptaan manusia. Kita diciptakan dari bahan apa saja materinya manusia itu. Ada dari tanah, atin, tanah pun tanah liat, kemudian dari air, ditambah ruh kita. Itu dalam banyak ayat Al-Quran itu banyak sekali. Yang ketiga, tadi yang paling penting adalah bagi saya hikmah tersiratnya tadi. Yaitu apa? Pelajaran dari apa yang dilakukan oleh malaikat dan hendak ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, menurut saya, yaitu kita harus menjadi khalifah sebagai manusia yang dalam hal ini menjadi pendengar yang baik. Ketika kita menjadi pendengar yang baik, kita tidak akan salah menyimpulkan. Kita akan memiliki ilmu pengetahuan, informasi yang cukup sehingga meningkatkan derajat dan potensi kebaikan kita itu sendiri. Ya, jadi saya kira itu dari saya, tetapi menariknya kalau kita baca Al-Qur'an itu kan seperti Al-Maidah. Al-Maidah itu hidangan gitu ya. Sekali kita membaca, kita akan mendapatkan hikmah-hikmah yang berbeda ketika kita membacanya di lain waktu. Iya. Nah itu, sehingga mari kita menjadikan Al-Quran, apalagi di bulan Ramadan ini kan, seperti Al-Maidah, hidangan yang tidak akan pernah membuat kita kenyang. Karena selalu saja pasti ada hikmah-hikmah yang baru, yang berbeda, yang kalau kita membaca Al-Quran itu sendiri dengan berbeda waktu dan tempat ya. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Jazakallah khairan katsiran Ustadz. Baik, terima kasih kepada Ustadz Mukhlis Rahmanto telah memberikan banyak sekali al-maidah ilmu pada episode kali ini. Saya Razak Azaki, mohon maaf apabila ada salah kata, pamit undur diri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.